Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Berliana dengan NIM 401200117 dari kelas Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan menggunakan Excel, yaitu perhitungan neraca saldo sampai dengan neraca. Baik, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan perhitungan pada neraca saldo. Di neraca saldo terdapat transaksi kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka sampai dengan beban-beban lainnya. Untuk mengetahui jumlah antara debit dan kredit, ini kita bisa menggunakan rumus secara otomatis, yaitu dengan cara sama dengan sum, buka kurung, ini dari kas sampai dengan beban lainnya ini kita jumlahkan dengan cara kita blok semua. Tutup kurung, kita klik enter. Nah, maka di sini jumlahnya akan muncul secara otomatis. Sedangkan untuk yang dikredit ini dari transaksi akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, modal, dan juga pendapatan. Untuk mengetahui jumlahnya, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, mulai dari transaksi akumulasi penyusutan peralatan kita blok sampai dengan pendapatan. Tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini akan muncul secara otomatis jumlahnya. Jumlah antara debit dan kredit ini harus sama. Jika tidak, maka terjadi kesalahan antara memasukkan debit dan kredit. Kalau nggak begitu, nominalnya salah. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini terdiri dari transaksi beban perlengkapan, beban penyusutan kendaraan sampai dengan sewa dibayar di muka. Untuk nominal yang ada di debit dan kredit, agar kita bisa mengetahui jumlahnya, ini kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu sama dengan sum, buka kurung, yang ada di debit, ini kita ambil dari nominal transaksi dari beban perlengkapan sampai dengan beban sewa. Kita tutup kurung dan klik enter. Nah, di sini akan muncul secara otomatis jumlahnya. Sedangkan yang ada di kredit, ini kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, mulai dari transaksi perlengkapan sampai dengan sewa dibayar di muka. Kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini jumlahnya akan otomatis muncul, dan jumlah di debit dan kredit ini juga sama. Selanjutnya kita akan menuju ke NNSP. NNSP yaitu neraca saldo setelah penyesuaian yang terdiri dari neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Untuk memasukkan nominal yang ada di neraca saldo ini, kita bisa menggunakan sistem otomatis, tidak manual, yaitu dengan cara ini kita hapus dulu. Kita menuju ke neraca saldo. Selanjutnya kita blok, kita copy, kita paste spesial, dan kita paste link. Nah, di sini akan otomatis muncul nominal yang ada di neraca saldo. Jadi kita tidak usah memasukkan secara manual atau satu-satu. Untuk selanjutnya di jurnal penyesuaian, untuk memasukkan nominalnya juga agar bisa memasukkan secara otomatis, kita bisa menggunakan cara sama dengan kita masuk ke jurnal penyesuaian, kita klik pada perlengkapan, nah kita klik enter. Nah, di sini akan muncul secara otomatis nominal yang ada di kredit. Untuk selanjutnya juga sama seperti itu, kita push dulu, kita klik sama dengan, menuju ke jurnal penyesuaian, kita masukkan sewa dibayar di muka ini, kita klik enter. Nah, di sini akan otomatis muncul. Untuk jumlah dari jurnal penyesuaian ini, kita masih sama menggunakan rumus sama dengan sum. Di sini kita akan menjumlahkan mulai dari transaksi beban gaji dengan nominal 50.000 sampai dengan beban sewa. Kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini akan muncul secara otomatis nominalnya. Untuk yang ada di kredit, ini juga sama, menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita masukkan mulai dari
transaksi perlengkapan kita blok sampai dengan utang gaji. Kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini sudah otomatis muncul jumlahnya, dan jumlah debit dan kredit ini sama, jadi tidak ada perhitungan yang salah. Untuk selanjutnya di NNSP, jika di neraca saldo itu nominalnya berada di debit, maka di NNSP nominalnya juga berada di debit. Jika di neraca saldo nominalnya berada di kredit, maka di NNSP nominalnya juga berada di kredit. Nah, apabila di neraca saldo itu nominalnya berada di debit, sedangkan di jurnal penyesuaian itu nominalnya berada di kredit, maka itu harus kita kurangi dengan cara sama dengan kita klik nominal yang ada di debit pada neraca saldo dikurangi nominal yang ada di kredit pada jurnal penyesuaian, lalu kita klik enter. Maka jumlahnya akan muncul secara otomatis di sini. Jadi kita tidak usah menghitung secara manual. Untuk selanjutnya juga begitu. Kita klik sama dengan nominal yang ada di debit pada neraca saldo, kita klik dikurangi nominal pada jurnal penyesuaian yang ada di kredit. Kita klik enter. Nah, di sini akan otomatis muncul jumlahnya. Sedangkan jika di neraca saldo itu nominalnya berada di debit dan di jurnal penyesuaian nominalnya juga berada di debit, itu maka kita harus menjumlahkan dengan cara menambahkan, yaitu dengan cara kita klik sama dengan nominal yang ada di neraca saldo pada debit ini, kita klik, kita tambah pada nominal yang ada di kredit pada jurnal penyesuaian. Kita klik enter. Nah, di sini akan muncul secara otomatis jumlah dari penjumlahan tadi. Untuk penjumlahan pada akhir NNSP ini, kita sama seperti tadi, menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung. Kita menghitung mulai dari transaksi yang pertama, yaitu dari kas sampai dengan beban sewa ini kita blok, tutup kurung, dan klik enter. Nah, akan muncul secara otomatis jumlahnya. Sedangkan yang ada di kredit juga begitu. Kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita masukkan mulai dari akumulasi peralatan, kita blok sampai dengan utang gaji. Tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini jumlahnya sama kan, jadi tidak ada yang salah perhitungannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke laba rugi. Laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi ini sudah diketahui pendapatannya sebesar 9.100.000. Untuk beban-bebannya mulai dari beban iklan, beban gaji, sampai dengan beban sewa. Untuk mengetahui jumlah bebannya, ini kita menggunakan rumus yang sama dengan sum. Kita jumlahkan dari beban iklan, kita blok sampai dengan beban sewa. Sama dengan sum, buka kurung, kita jumlahkan mulai dari beban iklan sampai dengan beban sewa, tutup kurung, kita klik enter. Nah, jumlahnya akan otomatis muncul di sini. Untuk mengetahui laba bersih, ini kita menggunakan rumus pengurangan. Jadi antara jumlah pendapatan sama dengan jumlah beban ini dikurangi dengan cara sama dengan kita klik pada jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Kita klik enter. Nah, jumlahnya akan otomatis muncul di sini. Untuk selanjutnya kita menuju ke neraca lajur. Di neraca lajur ini terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, NNSP, laba rugi, dan juga neraca. Tadi kan sudah dijelaskan cara perhitungan pada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga NNSP. Selanjutnya saya akan
menjelaskan perhitungan pada laba rugi dan juga neraca. Di laba rugi ini digunakan untuk menghitung pendapatan dan juga beban. Nah, cara menghitungnya gimana? Sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita buka kurung, kita blok nominalnya, tutup kurung, dan kita klik enter. Maka akan otomatis muncul jumlahnya di sini. Sedangkan yang ada di kredit ini kan jumlahnya cuma ada 1. Kita menggunakan cara sama dengan kita klik nominalnya, kita klik enter. Nah, maka akan otomatis muncul di sini. Jadi kita tidak usah mengisi secara manual. Nah, di sini kan antara jumlah kredit dan debitnya ini tidak sama kan? Jadi seharusnya kan sama. Gimana agar jumlah kredit dan debitnya itu sama? Ini dengan cara dikurangi, yaitu sama dengan jumlah dari nominal yang ada di kredit tadi kita kurangi dengan jumlah nominal yang ada di debit. Selanjutnya kita klik enter. Nah, di sini akan muncul jumlah hasil pengurangannya, yaitu sebesar 2.275.000. Untuk selanjutnya, ini agar jumlahnya itu sama dengan yang kredit, maka itu akan dijumlah dengan cara sama dengan sum, buka kurung, jumlah dari nominal debit tadi kita jumlahkan dengan hasil pengurangan debit dan kreditnya tadi. Klik tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini kedua jumlahnya akan sama antara kredit dan debitnya. Selanjutnya kita akan menuju ke neraca, transaksi pada neraca. Neraca ini digunakan untuk menghitung bukan pendapatan dan juga beban. Untuk bisa mengetahui jumlahnya, kita masih sama menggunakan rumus sama dengan sum. Buka kurung, kita blok nominalnya mulai dari yang pertama pada debit sampai dengan yang terakhir. Tutup kurung, kita klik enter. Untuk yang ada di kredit juga begitu, sama menggunakan rumus sama dengan sum. Buka kurung, kita jumlahkan dengan cara di blok, tutup kurung, kita klik enter. Nah, jumlahnya kan tidak sama, tidak balance kan antara debit dan kredit. Gimana ini caranya biar jumlahnya balance? Itu dengan cara dikurangi. Sama dengan jumlah dari nominal yang ada di debit tadi dikurangi dengan jumlah nominal yang ada di kredit tadi. Nah, jumlahnya di sini akan otomatis muncul. Nah, gimana caranya agar jumlahnya sama dengan yang di debit? Ini dengan cara kita jumlahkan, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum. Buka kurung, ini dijumlah dengan ini. Tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini kan antara selisih antara laba rugi dan juga neraca itu kan sama nominalnya pada pengurangan tadi. Berarti ini merupakan laba bersih. Berarti perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau laba. Untuk selanjutnya kita menuju ke neraca. Di neraca ini kita akan menghitung antara pasifa dan juga aktiva. Pasifa itu adalah kewajiban. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Pada aktiva lancar ini terdiri dari kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, piutang, iklan dibayar di muka. Untuk mengetahui jumlah aktiva lancar, kita menggunakan rumus masih sama, yaitu menggunakan sama dengan sum. Buka kurung, kita blok, tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini akan otomatis muncul jumlahnya. Selanjutnya untuk aktiva tetap ini antara peralatan dan juga
akumulasi penyusutan ini kita kurangi dulu, baru bisa dijumlahkan dengan cara sama dengan antara peralatan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Kita klik enter. Nah, di sini akan otomatis muncul. Sedangkan yang di kendaraan tadi juga begitu. Untuk jumlah aktivanya, aktiva tetap ini kita menggunakan rumus sama dengan ini ditambah dengan yang ini. Nah, di sini akan otomatis muncul jumlahnya. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah aktivanya, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap. Nah, di sini akan muncul jumlahnya secara otomatis. Sedangkan untuk pasifa atau kewajiban ini terdiri dari utang, utang usaha, utang gaji. Untuk mengetahui jumlah utang, ini kita masih sama menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung jumlah utang usaha dan juga utang gaji, ini kita blok, tutup kurung, kita klik enter. Maka akan otomatis muncul jumlahnya di sini. Untuk modal ini kita dapat dari perubahan modal, yaitu nominal modal akhirnya. Selanjutnya, untuk menjumlahkan untuk menjumlahkan pasifa, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan jumlah utangnya kita tambah dengan jumlah modal akhir. Kita klik enter. Nah, di sini antara jumlah pasifa dan juga jumlah aktiva itu harus sama juga, karena jika tidak sama maka ada perhitungan yang salah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.